Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu di podcast Ceria Puskesmas Kampung Baru Padusunan. Salam ceria. Terima kasih Ibu telah hadir kesempatan ini di studio mini kita ini, yaitu Promkes Promosi Kesehatan. Telah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Ketua PKK Kota Paliaman, Ibu Dr. Luciana Jenius Umar, yang mana pada kesempatan ini tema podcast kita yaitu tentang imunisasi lengkap dan tepat waktu. Mari kita kupas dan kita bahas dan bercerita tentang imunisasi lengkap. Boleh Ibu memberikan informasi sedikit tentang imunisasi lengkap dan tepat waktu, Ibu? Ya, imunisasi lengkap dan tepat waktu. Jadi ini khusus untuk anak-anak ya? Iya. Imunisasi dasar lengkap dan tepat waktu itu memang menjadi program pemerintah dalam rangka mewujudkan kesehatan bagi anak-anak kita, untuk mencegah mereka dari penyakit-penyakit yang bisa kita cegah dengan imunisasi. Jadi ada beberapa penyakit yang bisa kita cegah dengan imunisasi seperti tuberkulosis, pertusis, hepatitis, tetanus, difteri, campak, rubella, polio, ya, dan ada lagi yang lain. Dan itu anak-anak kita harus mendapatkan imunisasi tersebut sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, untuk mencapai kekebalan kelompok yang di mana dalam satu kelompok itu ada terbentuk kekebalan, sehingga anak yang tidak diimunisasi mendapat kekebalan dari kekebalan imunitas itu, kita harus mendapatkan status imunisasi itu sebanyak 80% ya, 80% ke atas baru terbentuk kekebalan kelompok, sehingga melindungi anak-anak yang tidak boleh diimunisasi seperti anak yang bergizi, anak yang dengan kekurangan kelainan imunitas. Nah, itu yang tidak boleh disuntik, diberikan imunisasi. Jadi penting anak-anak kita diberikan imunisasi dasar lengkap ini untuk menjamin kesehatan mereka kelak. Baik Ibu, tadi ada berbagai macam penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi ini tadinya. Apalagi ini sekarang ada kemarin kasus polio di Aceh Ibu, yang lagi ini jadi wabah. Kemudian di daerah kita juga ada pertusis Ibu. Iya, saya dengar pertusis mulai banyak di Kota Pariaman ya. Mungkin itu akibat ya dipastikan karena imunisasi dasar lengkap kita yang sangat rendah capaiannya. Iya, saya mewakili masyarakat awam ini Bu. Kemarin ada yang bertanya, Ibu bagaimana imunisasi ini bisa kami dapatkan kembali, karena sebelumnya anak kami tidak lengkap imunisasinya Bu. Karena adanya kasus-kasus seperti ini, mereka mulai takut Ibu untuk melindungi anaknya tersebut. Maka mereka ingin apa yang harus dilakukan supaya anak-anak ini mendapatkan imunisasi lengkap, sedangkan umurnya sudah terlewatkan mungkin gitu Bu. Jadi ada namanya program kacap ya, kejar imunisasi. Jadi yang bagi orang tua yang anaknya belum sempat imunisasi, mungkin karena kelupaan atau mungkin tidak sempat datang ke posyandu, datang ibu kembali ke posyandu, bawa anaknya, bawa kartunya, kita akan kejar lagi imunisasi tersebut bisa diberikan kepada anak-anak kita. Ibu, sedikit Ibu pertanyaan buat saya pribadi sebagai tenaga kesehatan. Sebagai masyarakat awam. Iya, tadi sebagai awam Ibu. Ini sekarang mewakili Ibu. Sekarang saya sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas, dalam pencapaian imunisasi lengkap ini masih rendah Ibu. Dan telah berbagai upaya kita lakukan dan telah kita melakukan pendekatan ke lintas sektor, mulai kepala dusun, desa, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan Ibu kita juga sudah memanfaatkan UKBM memberikan edukasi, penyuluhan langsung atau tidak langsung lewat sosmed Ibu. Dan inovasi pun juga telah kita lakukan Ibu di Puskesmas, tapi tetap aja pencapaian ideal atau imunisasi lengkap ini belum tercapai Ibu. Masih rendah ya? Iya, masih rendah Ibu. Rendah sekali apa rendah banget? Mungkin masih rendah Ibu, rendah sekali. Jadi langkah-langkah apa lagi yang harus kami lakukan sebagai tenaga nakes Ibu? Ya, saya yakin para nakes kita sudah bekerja keras untuk meyakinkan masyarakat kita akan pentingnya imunisasi ini. Dan tadi sudah disampaikan sudah ada kerjasama lintas sektor ya untuk edukasi ke masyarakat, kayak seperti tadi kita melakukan sosialisasi ke masyarakat. Memang untuk merubah mindset masyarakat itu memang sulit ya, apalagi kalau dia sudah tertanam
di benaknya itu bahwa imunisasi itu tidak penting. Nah, jadi mereka abai saja dengan imunisasi. Nah, tugas kita sebagai pemerintah, ya, sebagai tenaga kesehatan maupun dengan masyarakat lainnya, tidak bosan-bosannya melaksanakan sosialisasi ini. Gandeng semua pihak, baik itu pihak yang ada dalam sektor kita, ya, yang dalam stakeholder kita maupun di luar lingkungan kita, misalnya kayak ulama kali ya, kita masuk ke pengajian-pengajian ibu-ibu, masuk ke kelompok-kelompok PKK. Walaupun saya sendiri ketua PKK selalu meyakinkan kader saya untuk terus mensosialisasikan pentingnya imunisasi ini ke masyarakatnya, tapi pesan berantai ini harus terus-menerus kita gaungkan, kita sosialisasikan sehingga masyarakat itu di benaknya ini berubah mindsetnya itu. Jadi imunisasi itu penting, apalagi sekarang ada kasus kita bisa sosialisasi pakai gambar. Ya, pakai gambar, pakai eviden-eviden yang ada kasus di Aceh, kasus difteri, anaknya seperti ini. Mudah-mudahan dengan seperti itu, tentu orang tua tidak mau anaknya sakit seperti itu. Ya, jadi dia tergugah hatinya untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Dan saya pesankan lagi, jangan hanya pada anak ibu-ibu yang sudah punya anak saja, calon ibu pun diberikan. Jadi nggak terlambat dia imunisasi anaknya. Kalau dia anaknya sudah lewat 1 tahun, tentu dia terlambat, ya, nanti masih bisa kita kejar. Sebaiknya memang sesuai dengan jadwal tadi, ya. Memang perlu kerja keras, karena saya sendiri juga tenaga kesehatan, untuk meyakinkan masyarakat itu harus tidak ada putus-putusnya. Ketika kita putus, ini kan kita lemahnya kemarin karena posyandu terputus, karena COVID, posyandu tidak buka, akhirnya terlena. Masyarakat kita udah malas ke posyandu, akhirnya tidak mengimunisasi anaknya, ternyata anaknya nggak apa-apa, baik-baik saja yang sekarang, tapi nggak tahu nanti berapa bulan kemudian, berapa tahun ke depan. Buktinya yang polio itu 7 tahun baru dia terkena polio, ya. Jadi diurut-diurut nanti ada tidak imunisasi. Makanya terus menerus lah sosialisasi. Ketika punya medsos, podcast seperti ini, tayang terus, karena memang sifatnya sosialisasi itu memang terus menerus agar terekam, ya, di masyarakat. Luar biasa sekali Ibu pada kesempatan kali ini untuk segmen terakhir ini Ibu. Untuk dalam penutupan ini boleh Ibu menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, pada orang tua, calon orang tua, serta pada tenaga kesehatan. Tadi sudah disampaikan juga Ibu, sedikit pesannya disampaikan agar masyarakat mau untuk imunisasi anaknya, sehingga imunisasi dasar lengkap di wilayah kerja Puskesmas Kampung Baru Sudan bisa tercapai. Pesan-pesannya gitu? Iya, pesan-pesan. Ya, kita yakinkan masyarakat kita bahwa imunisasi itu adalah hak untuk anak kita, ya. Jadi hak itu, dia berhak untuk mendapatkan kesehatan yang maksimal dengan memberikan imunisasi kepada anak-anak kita. Dan juga pada masyarakat jangan ragu, jangan percaya hoax, ya, bahwa anak-anak bapak ibu semua ke posyandu terdekat dan dapatkan imunisasi sesuai dengan jadwalnya. Dan insya Allah anak-anak ibu bisa tumbuh sehat, ya, terhindar dari penyakit yang bisa kita cegah dengan imunisasi tersebut. Terima kasih kepada Ibu Sumar, Ibu Lucy Jeju Sumar, telah memberikan waktunya kepada kami, dan mudah-mudahan kegiatan ini, podcast ini bisa bermanfaat dan imunisasi kita bisa lebih baik lagi Ibu. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria.